Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang legenda Bukit Kelam. Salah satu monumen terbesar di dunia yang berasal dari Indonesia, tepatnya di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Legenda Bukit Kelam yang akan kami ceritakan ini bersumber dari website Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Linknya akan kami taruh di deskripsi video ini ya. Langsung saja ke ceritanya. Alkisah di negeri Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia, hiduplah dua orang pemimpin dari keturunan dewa yang memiliki kesaktian yang tinggi. Namun, keduanya memiliki sifat yang berbeda. Yang pertama bernama Sebeji atau dikenal dengan Bujang Beji. Ia memiliki sifat suka merusak, pendengki, dan serakah. Tidak seorang pun yang boleh memiliki ilmu apalagi melebihi kesaktiannya. Oleh karena itu, ia kurang disukai oleh masyarakat sekitar sehingga pengikutnya pun sedikit. Sementara seorang lainnya bernama Temenggung Marubai. Sifatnya justru kebalikan dari sifat Bujang Beji. Ia memiliki sifat suka menolong, berhati mulia, dan rendah hati. Kedua pemimpin tersebut bermata pencaharian utama menangkap ikan, di sampingnya juga berladang dan berkebun. Bujang Beji beserta pengikutnya menguasai sungai di Simpang Kapuas, sedangkan Temenggung Marubai menguasai sungai di Simpang Melawi. Ikan di sungai Simpang Melawi beraneka ragam jenis dan jumlahnya, lebih banyak dibandingkan dengan sungai di Simpang Kapuas. Tidak heran jika setiap hari Temenggung Marubai selalu mendapat hasil tangkapan lebih banyak dibandingkan dengan Bujang Beji. Temenggung Marubai menangkap ikan di sungai Simpang Melawi dengan menggunakan bubu atau perangkap ikan raksasa dari batang bambu dan menutup sebagian arus sungai dengan batu-batu. Sehingga dengan mudah ikan-ikan terperangkap masuk ke dalam bubunya. Ikan-ikan tersebut kemudian dipilihnya, hanya ikan besar saja yang diambil, sedangkan ikan-ikan yang masih kecil dilepaskannya kembali ke dalam sungai, sampai ikan tersebut menjadi besar untuk ditangkap kembali. Dengan cara demikian, ikan-ikan di sungai Simpang Melawi tidak akan pernah habis dan terus berkembang biak. Mengetahui hal tersebut, Bujang Beji pun menjadi iri hati terhadap Temenggung Marubai. Oleh karena tidak mau kalah, Bujang Beji pun pergi menangkap ikan di sungai Simpang Kapuas dengan cara menubah. Dengan cara itu, ia pun mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak. Pada awalnya, ikan yang diperoleh Bujang Beji dapat melebihi hasil tangkapan Temenggung Marubai. Namun, ia tidak menyadari bahwa menangkap ikan dengan cara menubah, lambat laut akan memusnahkan ikan di sungai Simpang Kapuas. Karena tidak hanya ikan besar saja yang ikut tertangkap, tetapi ikan kecil juga ikut mati. Akibatnya, semakin hari tangkapannya pun semakin sedikit, sedangkan Temenggung Marubai tetap memperoleh hasil tangkapan yang melimpah. Hal itu membuat Bujang Beji semakin dengki dan iri hati kepada Temenggung Marubai. Wah, gawat jika keadaan ini terus dibiarkan, gumam Bujang Beji dengan geram. Sejenak, ia merenung untuk mencari cara agar ikan-ikan yang ada di kawasan Sungai Melawi habis. Setelah beberapa lama berpikir, ia pun menemukan sebuah cara yang paling baik, yakni menutup aliran Sungai Melawi dengan batu besar pada hulu sungai. Dengan demikian, Sungai Melawi akan terbendung dan ikan-ikan akan menetap di hulu sungai. Setelah memikirkan dengan masak, Bujang Beji pun memutuskan untuk mengangkat pucuk bukit batu di Nangasilat, Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan kesaktiannya yang tinggi, ia pun memikul puncak bukit batu yang besar itu. Oleh karena jarak antar bukit batu dengan hulu sungai Melawi cukup jauh, ia mengikat puncak bukit itu dengan 7 lembar daun ilalang. Di tengah perjalanan menuju hulu sungai Melawi, tiba-tiba Bujang Beji mendengar suara perempuan sedang menertawakannya. Rupanya, tanpa disadari, dewi-dewi di kayangan telah mengawasi tingkah lakunya. Saat akan sampai di persimpangan Kapuas Melawi, ia menoleh ke atas. Namun, belum sempat melihat wajah dewi-dewi yang sedang menertawakannya, tiba-tiba kakinya menginjak duri yang beracun. Aduh, jerit Bujang Beji sambil berjingkat-jingkat menahan rasa sakit.
Seketika itu pula 7 lembar daun ilalang yang digunakan untuk mengikat puncak bukit terputus. Akibatnya, puncak bukit batu terjatuh dan tenggelam di sebuah rantau yang disebut dengan jetak. Dengan geram, Bujang Beji segera menatap wajah dewi-dewi yang masih menertawakannya. "Awas kalian, tunggu saja pembalasanku," gertak Bujang Beji pada dewi-dewi tersebut sambil mengentakkan kaki yang terkena duri beracun ke salah satu bukit di sekitarnya. Setelah itu, ia segera mengangkat sebuah bukit yang bentuknya memanjang untuk digunakan mencongkel puncak bukit batu yang terbenam di rantau atau jetak itu. Namun, bukit batu itu sudah melekat pada jetak, sehingga bukit panjang yang digunakan mencongkel itu patah menjadi dua. Akhirnya, Bujang Beji gagal memindahkan puncak bukit batu dari Nangasilat untuk menutupi Sungai Melawi. Ia sangat marah dan berniat untuk membalas dendam kepada dewi-dewi yang telah menertawakannya itu. Bujang Beji kemudian menanam pohon kumpang mambu yang akan digunakan sebagai jalan untuk mencapai Kayangan dan membinasakan para dewi yang telah menggagalkan rencananya itu. Dalam waktu beberapa hari, pohon itu tumbuh dengan subur dan tinggi menjulang ke angkasa. Puncaknya tidak tampak jika dipandang dengan mata dari bawah. Sebelum memanjat pohon kumpang mambu, Bujang Beji melakukan upacara sesajian adat yang disebut dengan bedara begela, yaitu memberikan makan kepada seluruh binatang dan roh jahat di sekitarnya agar tidak menghalangi niatnya dan berharap dapat membantunya sampai ke Kayangan untuk membinasakan dewi-dewi tersebut. Namun, dalam upacara tersebut ada beberapa binatang yang terlupakan oleh Bujang Beji, sehingga tidak dapat menikmati sajiannya. Binatang itu adalah kawanan sampo atau rayap dan beruang. Mereka sangat marah dan murka karena merasa diremehkan oleh Bujang Beji. Mereka kemudian bermusyawarah untuk mufakat bagaimana cara menggagalkan niat Bujang Beji agar tidak mencapai Kayangan. "Apa yang harus kita lakukan, Raja Beruang?" tanya Raja Sampo kepada Raja Beruang dalam pertemuan itu. "Kita robohkan pohon kumpang mambu itu," jawab Raja Beruang. "Bagaimana caranya?" tanya Raja Sampo penasaran. "Kita beramai-ramai menggerogoti akar pohon itu ketika Bujang Beji sedang memanjatnya," jelas Raja Beruang. Seluruh peserta rapat, baik dari pihak Sampo maupun Beruang, setuju dengan pendapat Raja Beruang. Keesokan harinya, ketika Bujang Beji memanjat pohon itu, mereka pun berdatangan menggerogoti akar pohon itu. Oleh karena jumlah mereka sangat banyak, pohon kumpang mambu yang besar dan tinggi itu pun mulai goyah. Pada saat Bujang Beji akan mencapai Kayangan, tiba-tiba terdengar suara keras teramat dahsyat. Beberapa saat kemudian, pohon kumpang mambu setinggi langit itu pun roboh beserta dengan Bujang Beji. "Tolong, tolong!" terdengar suara Bujang Beji menjerit meminta tolong. Pohon tinggi itu terhempas di hulu Sungai Kapuas Hulu, tepatnya di Danau Luar dan Danau Belida. Bujang Beji yang ikut terhempas bersama pohon itu mati seketika. Maka gagallah usaha Bujang Beji membinasakan dewi-dewi di Kayangan. Sedangkan Temenggung Marubai terhindar dari bencana yang telah direncanakan oleh Bujang Beji. Menurut cerita, tubuh Bujang Beji dibagi-bagi oleh masyarakat di sekitarnya untuk dijadikan jimat kesaktian. Sementara puncak Bukit Nangasilat yang terlepas dari pikulan Bujang Beji menjelma menjadi Bukit Kelam. Patahan bukit yang berbentuk panjang yang digunakan Bujang Beji untuk mencongkelnya menjelma menjadi Bukit Liut. Adapun bukit yang menjadi tempat pelampiasan Bujang Beji saat menginjak duri beracun diberi nama Bukit Rentap. Demikian cerita legenda Bukit Kelam dari daerah Kalimantan Barat, Indonesia. Cerita di atas termasuk dalam cerita teladan yang mengandung pesan-pesan moral. Setidaknya ada 2 pesan moral yang dapat dipetik dari cerita di atas, yaitu akibat yang ditimbulkan dari sikap iri hati dan tamak, dan keutamaan sifat suka bermusyawarah untuk mufakat. Sifat iri hati dan tamak tercermin pada sifat dan perilaku Bujang Beji yang hendak menguasai ikan milik Temenggung Marubai yang ada di Sungai Melawi.
Dari sini dapat diambil sebuah pelajaran bahwa sifat tamak dan serakah dapat menyebabkan seseorang menjadi iri dan dengki. Sifat ini tidak patut dijadikan sebagai suri teladan dalam kehidupan kita sehari-hari.